Baiklah teman-teman sekalian, ini kita sambung lagi dari pembahasan di video sebelumnya. Dan video yang kali ini kita masuk kepada hasil dari mini riset atau mini observasi yang sudah saya lakukan. Dan namun sebelum itu kita perlu mengenal sekolah yang mana yang saya sudah sedikit observasi dan akan melanjutkan observasinya. Baik, di sini saya menyampaikan informasi umum tentang sekolahnya. Sekolah yang saya observasi itu yaitu SMP Islam Terpadu Ukhuwah. Jadi ini jenjangnya adalah jenjang SMP, yang mana ini adalah salah satu unit dari beberapa unit yang ada di lembaga Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Yang mana untuk lembaga SIT ini atau Sekolah Islam Terpadu ini, di antaranya itu di dalamnya ada PAUD IT, TK IT, SD IT, SD IT 2, kemudian SMP IT yang saya observasi ini, kemudian ada SMP IT HQBS atau anggapannya seperti pondokannya, kemudian ada SMA IT, kemudian ada SMA IT boarding, dan terakhir ada Madrasah Tahfiz Ukhuwah. Nah, jadi lembaganya lumayan banyak dan saya fokus kepada SMP IT-nya saja. Kemudian alamatnya itu di Komplek Bumi Handayani, Jalan Bumi Mas Raya. Itu dulunya. Kemudian karena jalan tol ini sudah terbuka lebar, maka anggap saja kita bisa menebak atau bisa mengarah langsung, yaitu lewat jalan tol Lingkar Basiri. Nah, itu yang lebih mudahnya, arah ke situ. Baik, akan sedikit menjelaskan terkait sedikit hasil observasi yang saya lakukan. Fakta di luar yang kita tahu, SMP negeri dan swasta di luar sana itu tidak ada pelajaran bahasa Arab terkecuali. Namun secara umum di sana tidak ada pelajaran bahasa Arab. Dan di sini, di sekolah ini, pelajaran bahasa Arab itu ada dan menjadi pelajaran khas selain juga Al-Quran. Makanya ada saya di sini karena memang ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian juga bahasa Arab di sini, di sekolah ini masuk ke dalam jam pelajaran sama seperti lainnya dan bukan hanya sebagai ekskul. Kemudian, nah, untuk pembelajaran maharah qiraah di SMP Islam Terpadu Ukhuwah itu yang saya lihat khususnya di kelas 7, proses pembelajarannya itu berjalan dengan baik. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit poin-poinnya. Yang pertama, siswa mampu membaca dengan baik dan benar hingga fasih. Karena memang sebagian dari siswa-siswanya ada yang sampai ke nasional. Maksudnya nasional itu nanti penjelasannya ada lagi. Baik, kemudian yang kedua, poinnya kelas putra lebih banyak yang belum lancar membaca, 5-6 orang. Maksudnya, baik, nanti akan dijelaskan juga. Kelas putri itu lebih sedikit yang belum lancar membaca, 1-2 orang saja. Kenapa jadi bisa berbeda dan sebagainya? Kenapa hanya sampai paling banyak 5-6 orang saja yang belum bisa membaca dan kok bisa lainnya lancar seperti itu? Nah, kemudian tentunya karena tadi siswa mampu membaca dengan baik dan benar, sampai juga ada yang fasih, tentu ini lebih memberikan kemudahan untuk guru bersangkutan
dalam ma'arah qiraah, ya, utamanya ini qiraah jahriyah. Nah, kemudian ternyata dari hasil observasi dan penjelasan dari guru bersangkutan, saya rasa harus ada perlu pengalaman baru, baik dari inovasi dan kreativitas strategi yang digunakan. Baik, kemudian ya karena tadi pembelajaran monoton berpusat hanya pada guru. Nah, kemudian tentunya karena tadi perlu ada pengalaman baru, maka saya sebagai peneliti itu memberikan sedikit solusi atau mungkin strategi yang bisa dicoba, yaitu index card merge. Mungkin ini sudah familiar, kita sudah familiar dengan ini. Bahkan strategi ini sudah digunakan di mana-mana. Namun ya tadi, kembali ke atau menyesuaikan ke tema-tema tertentu. Tidak bisa semua tema atau itu pakai ini, tapi perlu menyesuaikan. Baik, sedikit menjelaskan terkait yang tampil di layar kita ini, yaitu kelas putra lebih banyak yang belum lancar membaca. Kelas putri lebih sedikit, namun intinya itu semua lebih banyak yang bisa membaca. Kenapa? Nah, setelah saya perhatikan, saya lihat ternyata memang kenapa jadi bisa mereka membaca lancar? Karena bacaan Al-Quran mereka itu memang lancar. Bacaan Al-Quran mereka lancar. Jadi ternyata saya sempat berpikir dan mungkin memberikan kesimpulan bahwa anak atau siswa yang sudah bisa atau mampu membaca Al-Quran dengan lancar, ternyata faktanya di kelas siswa yang bisa membaca lancar Al-Quran tadi membaca teks bahasa Arab juga lancar. Kebalikannya, siswa yang belum lancar membaca teks berbahasa Arab ternyata dugaan benar, dalam bacaan Al-Qurannya pun terbata-bata. Nah, jadi saya kira ini sangat berkesinambungan antara bacaan Quran atau berhubungan, maksudnya sangat berhubungan hasil atau kualitas siswanya. Baik, mungkin penjelasannya nanti akan ada penjelasan lainnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kita merujuk ke tawaran solusi dari saya, yaitu terkait strategi index card match dalam menggunakan dipergunakan dalam pembelajaran ma'arah qiraah. Baik, sudah familiar, mungkin sederhana, tapi ini luar biasa. Ya, baik, coba. ICM atau Index Card Match ini adalah metode mencari pasangan kartu yang tentunya cukup menyenangkan digunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Kita lihat coba. Nah, langkah-langkahnya coba kita lihat. Peserta didik diberi materi terlebih dahulu. Kemudian atau diberikan informasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian guru membuat potongan kertas sebanyak jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian membagi kertas tersebut menjadi 2 bagian. Satu bagiannya atau separuh bagiannya itu pertanyaan dan separuh bagiannya adalah jawaban. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jawaban dan pertanyaan ini tadi diacak sehingga bercampur antara kata soal dan jawaban, dan kemudian siswa mencari pasangannya. Nah ini, setiap peserta didik diberi satu kartu. Kemudian tentunya ada yang dapat pertanyaan dan ada yang mendapat jawaban. Nah, disinilah
letaknya mereka mencari pasangannya. Nah, kemudian mintalah kepada peserta didik untuk menemukan pasangan mereka. Nah, jika sudah menemukan pasangan, mintalah untuk duduk berdampingan. Kemudian mereka menjelaskan dan memberitahu isi kartu kepada teman lainnya. Dan setelah semua berpasangan, mintalah setiap pasangan secara bergantian untuk membacakan isi dari kartu. Nah, tentunya dari kartu ini tidak mungkin dong mereka tidak membaca. Nah, jadi mereka pasti membaca dulu, lalu memahami. Nah, dari membaca dan memahami tadi, baru mencoba untuk mencari jawaban. Nah, akhirnya yang memegang kunci jawaban tadi juga membaca dengan pemahaman, dan akhirnya menemukan pasangannya. Nah, dalam hal ini mungkin bisa dikategorikan yaitu membaca somita. Nah, seperti itu. Dan tentunya mungkin kalian lebih tahu banyak tentang bagaimana penggunaan indeks card match ini, ICM ini. Nah, kemudian saya sendiri itu mencoba untuk mengembangkan atau memberi inovasi lain terkait strategi ICM ini. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi juga. Ada cara lain, misalnya. Jadi ada 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama itu fokus kepada penyampaian materi terlebih dahulu. Misalnya al-amal al-yaumiyah. Nah, kemudian tentunya di buku itu akan ada gambarnya. Nah, kemudian membahas terkait gambar. Dan kebetulan kan di buku pegangan itu ada teksnya juga di bawahnya. Nah, lalu itu dibaca. Bisa juga gambar tadi ditampilkan di layar proyektor. Nah, kemudian bersama-sama mencari makna dari teks kalimat tadi dengan bantuan kamus, catatan, atau dengan tebak-tebakan dengan guru bersangkutan. Nah, yang akhirnya menimbulkan keaktifan siswa untuk mencari makna tersebut. Kemudian menentukan bersama kata kerja utama yang menggambarkan gambarnya. Dan juga di kalimat tadi ini bebas ya. Ini hanya dari saya sendiri, dari saya saja, yaitu di situ juga menentukan mana kata kerja utama dari gambar tersebut. Nah, setelah paham semuanya di pertemuan pertama, nah nanti di pertemuan kedua akan kita lanjutkan dari yang sudah kita pelajari itu, yaitu jenisnya ICM, tujuannya sama namun cara media berbeda. Pertama, guru sudah menyiapkan media pembelajaran. Nah, ini inovasi dari media yang ada di ICM berupa jadi di sana ada gambar bisa di print atau di laminating. Kemudian juga ada kata kerja yang sudah tertuliskan di potongan kertas, kalimat serta makna kalimat. Jadi di situ sudah terbagi-bagi. Nah, semuanya sudah terpotong dan terpisah. Kemudian siswa secara sendiri-sendiri dan bisa juga berkelompok untuk mencari pasangan antara gambar, kata kerja, kalimat, dan makna kalimat tadi. Jadi mereka membaca dulu tentunya, memahami yang mana nih pasangannya. Kemudian medianya di situ bisa ditancapkan. Jadi ditancapkan di tempat media yang sudah diolah sesuai dengan keadaan waktu ke media. Maksudnya, jadi di situ tuh ada lagi seperti angka. Jadi di situ ada angka-angkanya. Maka angka itu dimaksudkan untuk memahami bahwasanya kegiatan itu dilakukan biasanya pada jam berapa. Nah, akhirnya juga menentukan waktunya. Nah, jadi sebenarnya panjang, banyak inovasi kreativitas yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, kemudian nah ini gambar yang bisa saya tampilkan. Nah, jadi di situ tuh itu gambar-gambarnya itu ada kertas berwarna kuning, kemudian ada kertas berwarna merah. Nah, kemudian juga itu ada media bulatnya itu. Ada media bulat. Nah, itu. Ada media bulat berwarna-warni. Nah, di situ saya kreasikan dengan dengan botol bekas, tapi saya ambil tutupnya saja. Nah, tutupnya itu ada diberi angka. Nah, di sini saya beri nama roda kehidupan karena di situ angkanya itu dari jam 1 sampai jam 12. Nah, sedangkan kegiatannya tadi itu kan al-amal al-yaumiyah. Tentunya kan al-amal al-yaumiyah itu kan
24 jam kegiatan yang kita lakukan tuh apa saja. Nah, disitulah nanti kertas yang berlubang tadi dimasukkan ke mungkin angkanya jam berapa sesuai waktunya. Kemudian juga setelah dapat terjemahannya ada kertas warna merah. Kemudian gambarnya juga sesuai, maka ditancapkan di tengah-tengah botol tersebut yang sudah memang saya beri lubang. Dan ini menarik sekali karena memang apa namanya, seru lah pokoknya kalau misalnya kita praktek langsung. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, keunggulan. Ya tentunya apapun strateginya itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun ini bisa menjadi referensi atau rujukan. Jadi keunggulannya saling ketergantungan positif. Ya karena apa ya, sama-sama mencari mana jawaban soalnya. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu, baik interaksi, ada interaksi. Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Tentu karena memang ada penjelasan terlebih dahulu terkait bagaimana cara bermainnya. Suasana rileks yang menyenangkan, semua aktif. Kemudian terjalin hubungan yang hangat, bersahabat antara peserta didik dan guru. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Menumbuhkan rasa gembira pada saat kegiatan mengajar. Penyampaian materi menjadi lebih menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Dapat menciptakan suasana yang aktif, menyenangkan, dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan taraf ketuntasan belajar. Penilaian siswa dapat dilakukan secara langsung antara guru dan siswa. Namun tentu ada kelemahan. Kelemahannya ya memang ini yang saya rasakan langsung juga. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, memerlukan lebih banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Jadi effortnya lebih besar. Apalagi penggunaan media yang saya contohkan tadi, itu memang perlu waktu yang lama, namun sekali olah bisa kita gunakan sampai seterusnya. Kemudian agar proses pembelajaran lancar, maka harus didukung fasilitas, alat, biaya yang cukup. Betul, dalam pembuatannya tadi. Memerlukan waktu yang lama, kelemahannya. Kemudian selanjutnya kelemahannya, jika ada peserta didik yang belum menguasai materi, menyebabkan kegiatan ini menjadi tidak lancar. Tentu. Makanya itu tadi perlu ada pertemuan pertama fokus ya terhadap pemahaman materi sehingga harapannya menjadi lancar seperti itu. Ya, tapi ya itulah kelemahannya. Karena memang setiap siswa beda-beda, tentunya ada yang lambat dalam memahami. Kemudian keterampilan yang memadai dan jiwa yang demokratis dalam diri guru harus dikuasai dalam waktu. Kelemahannya memang ketika gurunya kurang memiliki semangat, maka tentu ini tidak akan berjalan lancar. Penguasaan terhadap media juga perlu. Makanya tadi harus memadai ya, untuk memadai. Kemudian kelemahannya, siswa dituntut agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Ya, karena memang kasihan bagi yang memang siswa-siswa yang pendiam dan sebagainya. Nah, ini kekurangannya nih, tapi bisa dilatih. Kemudian terakhir, kelas menjadi gaduh dan ricuh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Ya, karena memang mereka sangat antusias untuk bermain ini. Ya, menentukan. Ya, baik. Selanjutnya, sampai pada penutup, saya simpulkan strategi pembelajaran menggunakan model index card match ini saya rasa cocok untuk pembelajaran ma'al qiraah, melatih pemahaman baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan tentunya seru atau tidaknya strategi ini tergantung bagaimana guru membawakan pembelajaran ini. Dan tentunya dengan penilaian teman sejawat atau mungkin dengan melihat guru-guru lain mengajar, bisa jadi untuk memotivasi kita sehingga kita bisa juga semangat gitu. Nah, jadi apapun strategi yang dibawakan ya kembali kepada guru bersangkutan. Karena keadaan guru mempengaruhi keadaan pembelajaran. Dan aktifi bihadz syarah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya
Mohon maaf, mungkin ada penjelasan yang kurang. Nanti akan ada penjelasan lainnya lagi. Syukran kathiran, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.